Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kita bersyukur untuk segala pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Kejadian pasal 33, khususnya berkaitan dengan ayat yang ke-20 yang menegaskan tentang siapakah Allah yang dikenal oleh Yakub. Di dalam ayat 20 dituliskan demikian, Yakub mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Sebelum kita lebih jauh merenungkan bagian ayat ini untuk semakin mengenal Allah yang sudah dikenal oleh Yakub dan yang Yakub proklamasikan ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi di dalam Kristus yang kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau oleh Roh Kudus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan belas kasihan-Mu. Kami bersyukur untuk segala pemberian-pemberian-Mu. Kami akan mendengar, merenungkan, memikirkan kembali pengenalan akan Dikau, ya Allah kami, melalui ayat-ayat yang berkaitan dengan pengakuan Yakub, hamba-Mu, yang dituliskan dalam Kejadian pasal 33. Tolong kami diberi pengertian, ya Roh Kudus, dan berilah pencerahan kepada kami untuk mengenal Engkau, ya Allah kami. Kami berdoa dalam nama-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, betapa penting dan perlunya pengenalan kita akan Allah yang benar. Dan tentunya itulah yang dialami oleh Yakub selama kurang lebih 20 tahun di rumah Laban, paman mertuanya. Dan ketika ia berjumpa dengan kakak kembarnya Esau, ia menyatakan sikap dan tindakannya yang berkaitan dengan pengenalannya akan Allah. Cara pandangnya bersifat teosentris, karena ia mengutamakan dan mengagungkan Allah yang menjumpainya dan yang mengubah hidupnya, yang mengubah namanya, dan yang mengubah arah tujuan daripada masa depannya. Dari perspektif yang kita bisa pelajari pada ayat 20 yang sudah kita dengar dan baca, dapat kita mengetahui bahwa Yakub dengan kesadaran yang sungguh-sungguh dari dalam hati, ia memproklamasikan di hadapan Allah, di hadapan banyak orang, bahwa Allahnya Israel adalah Allah. Ini adalah suatu pengakuan iman sekaligus suatu kedekatan yang personal, karena nama yang digunakan disandang pada diri Allah adalah nama Israel yang dikaruniakan Tuhan Allah kepadanya pada waktu ia bergumul, berjuang, bergulat dengan Tuhan dan manusia di seberang Sungai Yabok. Ia didatangkan atau dijumpai oleh Tuhan Allah dan ia bersikeras untuk menang dalam pergumulan itu, tetapi dengan kuasa dan kasih Tuhan, ia dipukul pangkal pahanya, dan sejak itu ia menyadari bahwa kekuatannya terbatas, lemah, dan mengalami suatu kondisi yang tidak berdaya. Saat itulah Tuhan mengubah namanya, bukan lagi Yakub, tetapi Israel, yang berperang, yang berpihak, yang berada pada pihaknya Allah sendiri, yang menyatakan keperkasaan dan kekuatan Allah di dalam kehidupannya. Dan sejak itu jugalah Yakub bergantung bersandar kepada Tuhan Allah. Sikap tindakannya merendahkan hati dan rela bertanggung jawab untuk menghadapi persoalan yang sedang dihadapinya dan tidak lagi melarikan diri atau menyembunyikan diri di hadapan kakaknya Esau yang selama 20 tahun ia dihantui rasa bersalah dan mengalami ketakutan kalau berjumpa dengan kakak kembarnya ini, karena ia pernah menjual atau mendagangkan kacang merah menggantinya dengan kesulungan Esau, bahkan atas inisiatif ibunya, ia diberkati menjadi yang sulung yang mendapat berkat waris perjanjian. Yang tentunya seperti saya sudah jelaskan pada video-video sebelumnya, tanpa sepengetahuan dari Yakub sesungguhnya memang Yakub sejak dalam kandungan diberkati, disertai, dipimpin menjadi anak yang akan melanjutkan janji Tuhan kepada Abraham dan Ishak berkaitan dengan satu bangsa yang akan dibentuk
melalui keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan yang akan menduduki atau mendiami wilayah tanah Kanaan, tanah perjanjian. Perjumpaan dengan Tuhan yang membentuk kerangka berpikirnya terkoneksi antara satu peristiwa dengan satu peristiwa selama kurun waktu 20 tahun. Itulah sebabnya yang mengidentikan dirinya dengan dirinya Israel, dan ia menyatakan bagaimana ia memiliki kedekatan dengan Allah dan mengakui Allah Israel ialah Allah, the mighty God, Allah yang maha tinggi, maha kuasa, maha tahu, maha adil, Allah yang berdaulat mutlak, Allah yang beranugerah. Pada awal pertemuan dengan Esau, ia menyatakan bahwa seluruh yang diperolehnya, yang diterimanya, dan yang sekarang dia ada padanya, semuanya merupakan kasih karunia dari Allah. Di dalam Kejadian 33 ayat yang ke-5b, Yakub mengatakan, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Ia mengakui bahwa apa yang diterimanya, baik istri dan anak-anak, kambing, domba, lembu, dan semua yang dia punya itu karunia dari Allah. Kita tahu bagaimana Yakub berjuang, berperang, dan mengalami suatu kehidupan yang bergumul dalam waktu 20 tahun. Berjuang untuk mendapatkan semuanya itu, bukan tanpa kerja keras. Tetapi pada saat seperti itu, Yakub mengakui bahwa itu datangnya dari Allah. Itu kasih karunia. Kita belajar dari sini bahwa segala jerih lelah yang kita lakukan, segala upaya yang kita sedang rintis, atau apapun yang kita sedang terima dan peroleh saat ini, sesungguhnya itu kasih karunia dari Allah. Bukan karena semata-mata itu karena kuat gagah kehebatan kita, tapi sungguh karena anugerah Allah, kasih-Nya kepada kita. Demikian Yakub mengakui itu kepada Esau, kakak kembarnya, dan dia bersyukur untuk hal itu. Dia tidak takut, dia tidak ragu lagi mengatakannya demikian. Lalu ia juga menyatakan di ayat 10 bahwa apa yang dikaruniakan itu dia berikan kepada kakak kembarnya itu, dan ia menghormati kakak kembarnya. Suatu perubahan yang sungguh signifikan bagi Yakub. Perjumpaan dengan Tuhan secara personal bukan hanya mengubah hatinya, mengarahkan tujuan hidupnya, tapi menghargai orang lain sebagaimana Tuhan menghargai orang lain. Dan bagaimana ia bersikap terhadap saudaranya. Ia memberikan persembahan bukan karena ketakutan lagi, ia memberikan upeti atau pemberian kepada Esau bukan karena sebagai sogokan atau sebagai suap, menyuap, supaya dia aman dan nyaman, tidak demikian, tetapi sebagai rasa syukur karena ia berkata bahwa itu semua diberikan karena ia melihat Esau seperti wajah Allah yang mewakili keadilan dan kesucian Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, sikap seorang yang dekat dengan Tuhan adalah sikap yang dapat terlihat konkret ketika berhadapan dengan orang lain dengan penuh hormat, dan kalau ia memberi bukan karena terpaksa, memberi bukan karena ketakutan, memberi karena kepentingan diri, tidak demikian, tapi karena menghargai bahwa orang tersebut mewakili Allah yang menyatakan keadilan dan kesucian. Demikian juga Yakub dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa apa yang dikatakannya itu adalah berasal dari hatinya. Bahkan di dalam ayat 11 dikatakan, terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Telah diberikan karunia, dan Allah lah yang memiliki semua, yang memberikan semua dan mendapatkan apa yang kita terima. Demikian juga kita. Bapak, Ibu, Saudara, semua yang kita miliki milik Allah. Kalau kita bisa menikmati, itu anugerah Tuhan Allah sendiri. Maka disinilah kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah kita pelajari dari bagian ayat yang singkat ini, bahwa Allah Israel adalah Allah yang menyatakan kepada kita dengan sikap yang benar bahwa Allah saya adalah Allah. Bukan dewa, dewi, ilah, roro, atau buatan tangan manusia. Bukan. Tapi Allah yang hidup dan yang menghidupkan. Allah yang menyatakan kasih karunia, Allah yang melayakkan, dan Allah yang memberikan semua di dalam kemurahan hatinya dan belas kasihannya.
Kiranya renungan singkat ini menolong Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya untuk selalu bersyukur untuk segala hal yang dikasih karuniakannya, untuk selalu bergantung dan bersandar kepada Tuhan yang berdaulat, dan dengan penuh keberanian memproklamasikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang berkuasa dan perkasa, yang memberikan kemenangan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang Kau berikan. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi kami untuk penuh kerendahan hati, bersyukur, dan mengakui bahwa segala yang kami miliki milik-Mu, dan kami bersuka cita memproklamasikan kebenaran-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.